Selamat malam Pramal semua. Lagi pada ngapain nih? Yuk, yang lagi gabut sini merapat. Hari ini kita mau kasih kalian film buaya loh. Filmnya masih baru juga, tahun 2020 lalu. By the way, kalian tuh udah pada nonton film Thailand yang buayanya di dalam kolam renang belum? Nah, kalau yang ini film Australia, buayanya ada di dalam gua. Judul filmnya Blackwater Abyss. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di pembukaan scene ini kita dikasih tahu nih kalau setting tempatnya ini di Australia Utara. Ada dua orang pendaki asal Jepang yang lagi berpetualang nih ke dalam hutan. Ternyata mereka berdua nyasar, padahal udah bawa peta tuh ya kayak Dora. Si Akito kesel, dia udah putus asa banget. Akhirnya dia mutusin jalan duluan ngikutin feelingnya. Tapi gak lama kedengeran suara teriakan dia. Miyuki buru-buru lari. Dia malah gak sengaja jatuh ke dalam lubang gua yang cukup dalam. Dan di depannya, Akito udah tewas. Nah, tiba-tiba muncul buaya ganas yang langsung nyerang si Miyuki. Oke, next scene. Ada 5 orang yang suka ngejelajah nih. Ada Eric yang diperanin sama Luke Mitchell, Jennifer yang diperanin sama Jessica McNamee, Victor yang diperanin sama Benjamin Hodges, Yolanda yang diperanin sama Emily Golden, dan nanti ada juga Cash yang diperanin sama Anthony Sharp. Mereka berempat udah ngumpul, niatnya mau ngecek gua yang sebelumnya ditemuin sama si Cash. Nah, ketemuan deh nih sama Cash, mereka mulai ngebahas tentang guanya. Katanya guanya tuh terpencil, belum pernah dijelajahi sekalipun. Jen sama Yolanda lagi ngobrol-ngobrol juga di tempat lain. Ada berita baik ternyata. Si Yolanda lagi hamil anaknya Victor sekarang. Malam itu si Victor kayak masih ragu buat ke gua itu. Yolanda nyoba ngiyakinin dia kalau ini tuh bakal seru banget pasti. Oke, besok paginya nih mereka berangkat. Di jalan si Cash tuh cerita gimana dia nemuin gua itu. Ternyata dia nemuin gua itu tuh pas lagi nyari si pendaki Jepang yang kemarin hilang itu. Menurut si Cash, kalau gua itu mengarah ke gua yang lebih gede, mereka bisa dapat uang nantinya karena mereka yang nemuin guanya. Di sepanjang jalan itu tuh sampingnya sungai gitu. Dan si Yolanda lihat ada buaya loh di situ. Udah mentok nih jalannya, gak bisa lanjut pakai mobil. Ya mereka harus jalan kaki. Akhirnya sampai nih ya di lubang nerakanya. Langsung aja ganti-gantian mereka turunnya. Yolanda nemu lubang yang kayaknya sih itu jalan ke tempat lain. Gelap bener, aduh. Cuma modal senter sama lampu di helm mereka aja dong itu. Di dalam situ mereka nemuin tulang binatang. Mirip tulang kambing atau sejenisnya lah ya. Sudah mulai creepy guys. Bekas dimakan binatang lain kah? Keadaan di luar cuaca lagi gak bagus. Kayak mau ada badai. Dan kelihatannya sih bakal banjir besar. Udah mulai susah nih jalannya, makin sempit. Di ujung jalan sempit itu, ternyata ada semacam danau loh. Bagus banget sih asli. Bener-bener bisa dapat duit nih mereka kalau nemuin ini. Eric sama Cash nyemplung buat ngecek. Aduh alah, kaget. Kepleset doang ternyata si Eric. Eric lihat ada air ngucur dari sela-sela dinding guanya. Santuinya si Cash bilang kalau itu tuh ya cuma rembesan aja. Tapi menurut Eric ini tuh lumayan deras keluar airnya. Dia punya firasat buruk nih. Jen ngeliat kok kayak ada pergerakan gitu di air. Abis itu, tiba-tiba air datang deras entah dari mana. Dan tempat itu langsung banjir seketika. Mereka berusaha naik ke tempat yang lebih tinggi. Ya ampun, mana tasnya si Cash hilang lagi. Kuncinya ada di tas itu katanya. Mereka ini kan posisinya di pinggiran badai ya. Jadi mungkin ini tuh air dari luapan sungai. Sekarang jalan masuk mereka tadi udah tenggelam. Tapi Eric bilang mau gak mau ya berenang. Mereka harus buru-buru keluar dari gua itu. Airnya makin naik. Nah si Jen inget, tadi kan sebelumnya dia ngeliat sesuatu yang gerak-gerak di air. Ya jadi takut lah dia mau masuk ke air. Tapi ya gimana? Si Eric akhirnya yang turun duluan buat mastiin. Hal pertama, mereka harus nemuin tasnya Cash dulu. Victor ngeliat tasnya si Cash di kejauhan. Dia ambil tuh. Tiba-tiba dia teriak. Ada sesuatu yang nyerang dia. Yaps, itu si buaya ganas penghuni gua itu. Semua buru-buru naik keluar dari air. Bahaya kan? Eric kira itu Victor, diangkat sama dia. Tapi ternyata bukan, itu mayat orang lain. Victor masih nyoba buat bertahan hidup. Dia diselamatin sama Eric. Sedangkan buayanya udah mulai ngejar lagi di belakang. Dan
Berhasil naik, guys. Perutnya Victor udah luka parah kena gigitan si buaya. Lagi coba diobatin sama Jen. Karena posisinya si Yolanda itu di tepian seberang. Oke, lanjut. Eric ngajak Cass buat berenang keluar dari gua itu. Tapi si Cass nggak mau. Dia takut sama buayanya lah. Gini, kan HP-nya si Cass tuh tahan air ya. Jadi nanti kalau berhasil keluar bisa langsung minta bantuan. Terus habis itu ngambil senjatanya si Cass yang ada di mobil buat bunuh buayanya. Ngeliat si Yolanda sedih karena si Victor kan harus buru-buru dibawa ke rumah sakit. Akhirnya si Cass mau tuh. Cass bilang, mayat yang tadi buntung itu mau dijadiin pancingan buat si buaya. Biar buayanya tuh fokus ke mayat itu dan mereka bisa pergi. Mereka berdua turun sepelan mungkin biar nggak ngeluarin percikan air. Oke, berhasil keluar nih mereka dari lorong sempit itu. Ya. Apalagi itu ya? Blubuk-blubuk lagi guys. Oke, hiraukan saja. Tapi nih, tiba-tiba ada yang nyenggol si Cass. Eric langsung nyelam buat ngecek, tapi nggak ada apa-apa. Ini si Victor asmanya kambuh lagi. Tasnya ada di Yolanda. Alat bantu napasnya dilempar. Dan ya udah pasti nyemplung lah itu, nggak nyampe. Mana itu satu-satunya lagi kan? Ya udah, Yolanda mau nggak mau turun ke air buat ngambil itu. Buayanya udah kelihatan tuh ya ngelilingin dia. Yolanda nyoba buat tetap tenang, nggak bergerak sedikit pun. Udah nih, udah dapet alatnya. Buru-buru deh tuh dia berenang. Di scene lain, mereka udah mau sampai nih ke ujung gua. Si Eric minta HP-nya si Cass. Tadinya, Eric berpikir tuh, biar dia aja lah yang lanjut ke sana. Nggak lucu kan kalau dua-duanya tewas? Si Cass setia kawan kok. Dia tetap ke sana juga. Tapi, ternyata jalannya ketutup bebatuan. Kayaknya gara-gara banjir deh. Mereka mau coba pindahin batunya, tapi ya nggak berhasil. Ya udah, mereka mutusin balik lagi. Aduh, itu kakinya si Eric kejepit batu. Udah hampir kehabisan napas loh dia. Untung aja bisa lepas akhirnya. Mereka jadi kepisah sekarang. Si Cass nyelam nyoba nyari si Eric. Yang nongol malah moncong dengan gigi-gigi tajam. Yap, si Om Buaya. Asli panik seadanya dong ya. Dia nyelam lagi. Tiba-tiba pinggang dia kesontok sama si buaya. Cass udah gak bisa ngelawan. Eric baru sampai nih. Dia nemuin barangnya si Cass. Cass-nya udah gak ada. Jen lagi ngeliatin air yang makin tinggi. Tapi habis itu dia ngerasa kok kayak ada angin ya. Dia langsung nyari tahu dari mana asal anginnya. Sementara itu, si Yolanda ngasih tahu Victor kalau dia hamil. Selain takut terlambat bilang, ya biar Victor juga jadi ada semangat hidup. Jen berhasil nih nemuin jalan. Berbarengan sama si Eric yang balik ke situ. Eric ngasih tahu kalau dia kehilangan Cass dan jalan masuknya ketutup. Jen langsung kasih tahu kalau dia nemuin jalan. Ya udah, akhirnya Eric sama Yolanda yang jalan ke sana. Ini tiba-tiba airnya deres lagi nih, jadi makin cepat naiknya. Jen ngajak Victor ke tempat yang lebih tinggi. Belum apa-apa, udah ada pergerakan si buayanya lagi. Bikin ngeri dong mau masuk ke air. Oke, berhasil sampai dengan selamat. Jen ngecek-ngecek sekitar lagi pakai senternya. Tahu-tahu itu buaya tiba-tiba lompat sambil mangap. Hampir aja nyaplok dia. Mereka mau gak mau harus naik ke tempat yang lebih aman lagi. Tuh buaya udah siap nyaplok dari bawah pas si Victor berusaha naik. Victor ngebahas kehamilannya si Yolanda ke Jen. Victor gak nyangka kalau dia tuh bisa punya anak. Karena dia kira dia mandul setelah kemoterapi. Baru tahu lo ya, ternyata sedih juga cerita hidupnya si Victor. Lagi-lagi, jalannya ketutup. Eric udah kesel banget. Tapi Eric masih yakin kalau mereka bakal nemuin jalan keluarnya. Ini si Jen mau ngambil tas kuncinya si Cass sebelum hanyut lebih jauh lagi. Victor ngasih tahu kalau buayanya udah datang. Jen kesangkut terus pingsan. Kepalanya tuh kepentok batu. Jen, I think it's coming. Ya udah, Victor turun buat nyadarin Jen. Pas Jen bangun, malah si Victor yang dihap sama buayanya. Jen nyaksiin gimana si Victor dikunyah hidup-hidup sama tuh buaya. Gak lama, si Eric manggil. Mereka berdua udah balik lagi. Jen ngasih tahu kalau Victor, ya kalian tau lah ya. Di situ juga, Jen langsung skakmat si Eric. Dia ngerasa kalau Eric yang sebenarnya ngehamilin Yolanda. Karena kan tadi katanya si Victor itu nggak mungkin. Karena dia mandul setelah kemo, kata dokter. Akhirnya mereka berdua ngakuin. Tapi katanya itu hanya sebuah kesalahan. Ya intinya bukan selingkuh, tapi kayak nggak sengaja aja gitu kejadian. Jen lihat ada cahaya di ujung.
Berarti itu bisa jadi sebuah jalan keluar kan? Soalnya nih ya, air juga kesedot keluar lewat lubang itu. Baru setengah jalan, muncul lagi si buaya. Mereka berenang secepat mungkin, sementara si Eric mancing buayanya. Bener aja tuh, langsung dicaplok dia sama si buaya. Yolanda yang udah sampai duluan bantu narik tangan si Jen. Ntar dulu deh. By the way, ini tempat apa ya? Kok malah lebih serem? Ada potongan tangan gitu loh. Udah, mereka buru-buru keluar deh dari celah kecil itu. Akhirnya mereka keluar juga guys. Mereka sampai di jalan masuk mereka kemarin. Mereka jalan buat sampai ke mobil mereka. Udah di mobil nih, kayaknya Yolanda mau minta maaf tuh ya. Tapi Jen gak mau bahas itu dulu. Iyalah, yang penting mas sekarang pulang dulu cuy. Sial dong, mobil mereka masuk ke sungai gara-gara ngindarin batang pohon yang ngalangin jalan. Emang dasar pohon luknut, ngapain dia tiduran tengah jalan coba? Aduh, pintu sama jendelanya gak bisa kebuka. Dan Jen baru sadar kalau itu tuh tempat tadi mereka keluar. Di depan mereka udah ada buaya lagi. Mereka nyoba buat nembak buaya itu, tapi hilang. Tiba-tiba sekarang mobilnya juga udah benar-benar tenggelam. Untungnya mereka masih bisa keluar loh. Di belakang mereka udah ada tuh buaya yang ngikutin mereka. Mana udah deket banget itu di belakang Yolanda. Pas Jen sampai ke tepian, Jen langsung nembakin tuh buayanya lagi. Buayanya makin dekat, tapi ini tembakannya nggak kena-kena. Akhirnya, Jen dicaplok sama si buaya. Yolanda udah sedih banget. Tiba-tiba si Jen muncul keluar dari air. Dia berhasil nembak buayanya. GG parah lo si Jen. Hebat. Ya udah, mereka langsung buru-buru pergi dari situ. Ya, itu tadi alur cerita dari film Blackwater Abyss. Wah, gila sih ini. Tegangnya dapet, keselnya karena perselingkuhannya juga dapet. Wow. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.